Bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan, pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Tapi bagi yang sudah cukup mahir, cukup modeling dulu nih. Modeling ini nih yang mahir, coba lakukan ini A, B, C. Ketika melakukan itu, kita nyamperin nih yang kurang main yang tadi itu secara langsung, perlakuan khusus gitu. Kalau yang sudah sangat mahir, bisa diberikan pertanyaan pematik, tugas mandiri. Jadi kita kermaker ngawek-wek di itu bisa, yang ahli mah mungkin pakai internet mencari materinya gitu. Kalau yang sudah yang mahir, yang biasa, dia mengerjakan yang kita ajarkan tadi, pelayanan lebih bisa. Nah itu dari proses. Sekarang dari produk. Contohnya, peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi. Jadi kalau pertanyaan pun, produk kan pertanyaannya, assessmentnya itu. Jadi karena tadi cukup mempelajari 3, nanti pun pertanyaan cukup 3 saja. Tapi bagi yang cukup mahir, bisa misalkan memberikan penjelasan tentang penyelesaian masalah sederhana gitu. Jadi kalau misalkan karena kurang mahir dengan berbagai alasan, mungkin kita hanya menuntut 3 hal penting yang kamu pelajari gitu. Tapi kalau yang sudah mahir, bisa disuruh membuat inovasi. Oke ya. Jadi berdifferensiasi itu sebenarnya konsep sederhana. Bapak Ibu bisa mengajar dengan berbeda konten. Berbeda konten itu seperti tadi itu, materinya sama, tapi ngajar ke yang kurang mahir mah seperti ini cukuplah, hanya 3 dari materi pokok. Yang ini dia keseluruhan, yang lain tambahan. Nah yang perlu diperhatikan, pengelompokan ini jangan sampai anak yang kurang merasa minder. Karena kalau dikelompokkan yang tadi itu ya, kemudian kita kelompokkan, lu kurang dikumpulkan pojok misalkan ya, supaya kita nggak kena kesana kemari, kumpulkan di pojok, itu beban. Bapak Ibu suka melihat pembiasaan, suka kan? Bapak Ibu mengamati tidak kelompok siswi yang berkebutuhan khusus duduknya di mana? Pojok. Kalau di pembiasaan, duduknya selalu paling depan dan berjejer. Rombongan, iya, pokoknya berempat itu di sana. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi mereka di depan. Tapi tidak saya mengelompokkan, tidak. Tapi ketika tampil, misalkan 7B tampil ya, yang kelompok itu pada ada tidak mau ke depan karena percaya dirinya kurang. Nah, jangan sampai pembelajaran berdifferensiasi itu mengakibatkan seperti ini, gitu ya. Tetap harus dijaga. Pembagian kelompok juga harus misalkan yang kurang dengan yang mahir dengan yang super disatukan. Kemudian tidak boleh kelompok, tidak disarankan kelompoknya itu sama, baik di satu pelajaran atau yang diskusi baik. Benar, melakukan diskusi materi tentang pembuatan puisi kelompoknya eta. Berikutnya lagi materi lain kelompoknya eta. Masuk Budisa pelajaran IPS diskusi kelompoknya eta baik. Nah, itu tidak disarankan. Kalau ditentukan sama kita kan alasannya jauh ini anak gitu Pak. Oh, kalau dikerjakannya di rumah. Ya, Kalau di kelas kan bukan begitu. Kalau tapi
yang namanya Kamila dan Lasa itu Larissa, ketika suruh slow dia lari ke belakang kantor buka. Itu juga mereka juga buat promosi sama itu ya. Jadi ketika saya kejar dia lari, saya masuk kantor dia lari. Jadi dia membuat ini sendiri. Ya. Selain di aula, di luar juga ketika suruh sholat itu begitu Pak. Ya, jadi itu lebih mengasingkan diri gitu. ya maksud Memisahkan saya, diri gitu lah Pak. maksud saya tugas kita adalah membuat kelompok itu percaya diri, gitu ya. Yuk sama-sama. Mereka kalau suruh sholat nggak mau kenapa? Itu bisa baca apa? Tapi mereka lucunya udah membuat kelompok mereka sendiri ya Pak. Ya kan mereka juga hidup harus nyaman, harus menikmati hidup cemur damai. Dia harus bagaimana caranya supaya dia hidup tanpa bulian teman lain, maka dia bisa begitu. Tugas kita itu melindungi mereka, membuat mereka percaya diri dan belajar lebih aktif. Maka mulai besok lusa lakukanlah pembelajaran berdiverifikasi. Gitu ya Bapak Ibu.